Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gurta Rizky dari kelas 3F, Program Studi Akuntansi Manajemen. Di sini, saya akan mempresentasikan mengenai bab perumusan strategi untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah manajemen strategi. Agenda kita yaitu yang pertama, strategi integrasi, dan yang kedua, strategi intensif, dan yang ketiga, strategi diversifikasi. Selanjutnya, terdapat strategi integrasi. Apa sih strategi integrasi itu? Strategi integrasi merupakan suatu strategi yang memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan kontrol atas distributor, pemasok, atau pesaing. Strategi integrasi menurut Whelan dan David mengemukakan bahwa strategi memiliki beberapa tingkatan pada suatu perusahaan. Tiga tingkatan strategi ini dapat berkembang dengan menyesuaikan perusahaan itu sendiri. Ketiga tingkatan strategi integrasi yaitu strategi korporasi, strategi bisnis, dan strategi fungsional. Strategi ini dibagi menjadi tiga, yaitu terdapat tiga strategi integrasi, yaitu yang pertama strategi integrasi ke depan atau forward integration, yang kedua strategi integrasi ke belakang atau backward integration, dan yang ketiga strategi integrasi horizontal. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu strategi integrasi ke depan atau forward integration. Strategi ini melibatkan akuisisi, kepemilikan atau peningkatan kontrol atas distributor atau pengecer. Wujud dari kendali atas jalur distribusi adalah mendirikan sendiri jalur distribusi, memperoleh kepemilikan atas jalur distribusi atau memperoleh kendali. Semakin meningkatnya jumlah manufaktur, atau dalam hal ini pemasok menyebabkan semakin meningkatnya penggunaan strategi integrasi ke depan oleh manufaktur. Biasanya cara yang efektif untuk mengimplementasikan integrasi ke depan dengan mengikuti transaksi ini adalah yang pertama waralaba atau franchising, yang kedua e-commerce, dan yang ketiga factory outlet. Lalu beberapa pedoman yang mempengaruhi efektivitas strategi integrasi ke depan antara lain yang pertama, distributor lain. Distributor saat ini berbiaya mahal atau tidak andal. Yang kedua, ketersediaan distributor yang berkualitas terbatas. Yang ketiga, perusahaan berada dalam industri yang bertumbuh pesat. Dan yang keempat, perusahaan memiliki modal dan sumber daya manusia yang mampu mengelola usaha baru di bidang distribusi. Distributor saat ini menikmati profit margin yang terlampau tinggi. Selanjutnya, contoh strategi integrasi ke depan yaitu yang pertama, perusahaan PT Kimia Farma membangun jaringan apoteknya sendiri, yaitu Apotek Kimia Farma. Yang kedua, PT Astra International menguasai saluran distribusi sampai hilirnya dengan mempunyai outlet stock and drive yang memberikan pelayanan servis dan menjual suku cadang. Selanjutnya masuk pada materi strategi integrasi ke belakang atau backward integration. Strategi ini merupakan strategi untuk mencari kepemilikan atau meningkatkan kontrol atas pemasok perusahaan. Integrasi ke belakang sangat cocok ketika perusahaan saat ini tidak dapat diandalkan, terlalu mahal, atau tidak dapat memenuhi kebutuhan perusahaan. Strategi ini mencoba memiliki atau meningkatkan kontrol terhadap perusahaan pemasok. Berikut pedoman yang diikuti agar strategi integrasi ke belakang menjadi lebih efektif dan efisien. Yang pertama, jika perusahaan perlu memperoleh sumber daya yang dibutuhkan secara tepat. Yang kedua, pemasok saat ini mahal dan tidak andal. Yang ketiga, jumlah pemasok terbatas tetapi jumlah pesaing banyak. Dan yang keempat, pertumbuhan tinggi di sektor industri. Yang kelima, perusahaan memiliki modal dan SDM untuk mengelola bisnis baru. Yang keenam, pentingnya stabilitas harga pasokan. Yang ketujuh, pemasok yang ada menikmati profit margin yang tinggi. Contoh dari strategi integrasi ke belakang ini yaitu yang pertama, kelompok Kompas Gramedia memiliki banyak anak perusahaan media termasuk penerbitan. Yang kedua yaitu
PT Gudang Garam Internasional memiliki pabrik kertas rokok di Afrika, selain juga memiliki pabrik kertas rokok di Kediri dengan nama PT Surya Zigzag. Baik, selanjutnya kita masuk ke strategi integrasi horizontal. Integrasi horizontal mengacu pada strategi yang mencari kepemilikan atau meningkatkan kontrol atas pesaing perusahaan. Strategi ini dapat dilakukan dengan cara melakukan akuisisi terhadap suatu perusahaan pesaing yang memiliki sasaran atau jenis yang sama. Pedoman yang harus diikuti agar strategi integrasi horizontal menjadi efektif, yang pertama itu perusahaan punya posisi monopolistik tanpa ada tantangan dari pemerintah. Yang kedua, berkompetisi. Skala ekonomi merupakan keunggulan kompetitif. Yang ketiga, kebimbangan terkait dengan kurangnya keahlian manajerial atau kebutuhan sumber daya tertentu. Yang keempat, memiliki modal dan SDM yang berbakat yang dibutuhkan untuk mengelola ekspansi bisnis. Contoh dari strategi integrasi horizontal yaitu yang pertama, PT Indofood sukses makmur yang pertama kali mempopulerkan dengan merek dagang Indomie, membeli suatu merek yaitu Supermi. Selanjutnya yaitu PT Coca-Cola Bottling Indonesia mengakuisisi air minum milik lokal yaitu ADES. Selanjutnya kita masuk pada materi berikutnya yaitu strategi intensif. Selanjutnya kita masuk pada materi strategi intensif. Menurut Brad R. David, strategi ini memerlukan usaha-usaha intensif untuk meningkatkan posisi persaingan perusahaan melalui produk yang ada. Tipe strategi ini dapat unggul meningkatkan persaingan dalam pemasaran. Strategi intensif sendiri adalah strategi yang membutuhkan upaya intensif untuk meningkatkan posisi kompetitif perusahaan di antara pesaing. Upaya intensif ini butuh aksi intensif secara terus-menerus seperti promosi, inovasi produk secara simultan, merekrut tenaga sales force, menjajaki outlet retail agar dapat meningkatkan pangsa pasar dan meningkatkan persaingan. Selanjutnya, macam-macam strategi intensif terdapat. Yang pertama, penetrasi pasar. Nah, apa sih penetrasi pasar itu? Penetrasi pasar merupakan upaya peningkatan pangsa pasar untuk produk atau layanan saat ini di pasar melalui upaya pemasaran yang lebih besar. Strategi ini banyak digunakan sendiri dan dikombinasikan dengan strategi-strategi lain. Penetrasi pasar meliputi peningkatan jumlah tenaga penjualan, peningkatan pengeluaran iklan, penawaran barang promosi, penjualan yang luas, atau peningkatan upaya publisitas. Penetrasi pasar memiliki 5 pedoman sebagai strategi yang sangat efektif. Itu yang pertama, pasar saat ini tidak jenuh dengan produk atau layanan tertentu. Yang kedua, tingkat penggunaan pelanggan saat ini dapat meningkatkan secara signifikan. Yang ketiga, pangsa pasar dari pesaing utama telah menurun sementara total penjualan industri telah meningkat. Dan yang keempat, korelasi antara penjualan dan pengeluaran pemasaran lebih historis tinggi. Yang kelima, peningkatan skala ekonomi memberikan keunggulan kompetitif yang utama. Contoh dari penerapan strategi penetrasi pasar yaitu HM Sampurna melakukan aktivitas pemasaran dan promosi yang intensif dan besar-besaran untuk produk-produk rokok merek Amai. Strategi intensif pengembangan pasar. Nah, pengembangan pasar melibatkan pengenalan produk atau layanan samping dalam area segmen pasar baru. Segmen pasar baru dalam hal ini segmen geografis, demografis, dan segmen perilaku atau segmen psikologi. Ada beberapa pedoman pengembangan pasar yang mungkin merupakan strategi yang sangat efektif. Yang pertama yaitu saluran distribusi baru tersedia yang handal, murah, dan berkualitas baik. Yang kedua, suatu organisasi berhasil pada produk atau jasa yang dijual pada salah satu wilayah target pasar. Dan yang ketiga, ada pasar baru yang belum dimanfaatkan atau tidak jenuh. Selanjutnya, organisasi memiliki modal dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mengelola operasi yang diperluas. Nah, berikut merupakan contoh penerapan strategi pengembangan pasar, yaitu PT Carrefour Indonesia membuka sebagai
membuka berbagai retail barunya di berbagai kota besar di Indonesia. Saat ini Carrefour telah memiliki 30 toko di Indonesia. Jadi perkembangan letak geografis serta segmen demografisnya mengembangkan Carrefour ini tersebar ke seluruh Indonesia. Yang ketiga itu strategi intensif pengembangan produk. Nah, pengembangan produk ini merupakan strategi yang mencari peningkatan penjualan dengan meningkatkan atau memodifikasi produk atau layanan yang ada. Pengembangan produk biasanya memerlukan biaya, penelitian, dan pengembangan yang besar. Ada beberapa pedoman pengembangan produk agar menjadi lebih efektif. Yang pertama, organisasi memiliki produk yang sukses yang berada dalam tahap kematangan siklus hidup produk. Dalam hal ini bertujuan untuk menarik pelanggan yang puas untuk mencoba produk baru atau yang ditingkatkan sebagai hasil dari pengalaman positif mereka dengan produk atau layanan organisasi saat ini. Yang kedua yaitu organisasi bersaing dalam industri yang ditandai dengan perkembangan teknologi yang cepat. Yang ketiga, pesaing utama menawarkan produk berkualitas lebih baik dengan harga yang sebanding. Dan yang keempat yaitu perusahaan bersaing dalam industri dengan pertumbuhan tinggi. Yang kelima yaitu perusahaan memiliki kemampuan penelitian dan pengembangan yang kuat. Contoh dari strategi intensif pengembangan produk ialah yang pertama, PT Unilever Indonesia mengembangkan produk Pepsodent dengan beberapa varian. Yang kedua yaitu PT Telkom telah melakukan pengembangan pelayanan dari jasa PSTN menuju hingga jasa Narrowband, ISDN, dan Intelligent Network. Selanjutnya kita masuk pada materi yaitu strategi diversifikasi. Nah, apa sih strategi diversifikasi itu? Nah, pada dasarnya strategi diversifikasi produk merupakan salah satu strategi yang penting dalam meningkatkan volume penjualan. Strategi diversifikasi merupakan suatu upaya mencari dan mengembangkan produk atau pasar yang baru atau keduanya dalam rangka mengejar pertumbuhan, peningkatan penjualan, profitabilitas, dan fleksibilitas. Diversifikasi dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu yang pertama diversifikasi konsentrik, di mana produk-produk baru yang diperkenalkan memiliki kaitan atau hubungan dalam hal pemasaran teknologi dengan produk yang sudah ada. Berikut merupakan pedoman keberhasilan strategi diversifikasi konsentrik, yaitu yang pertama, bersaing dalam industri yang tidak tahu rendah pertumbuhannya. Yang kedua, adanya produk baru yang terkait dengan produk yang saat ini dapat menaikkan penjualan produk yang ada. Yang ketiga, produk baru ditawarkan pada harga yang kompetitif, dan produk yang ada saat ini berada pada tahap penurunan dalam daur hidup produk. Yang terakhir yaitu memiliki tim manajemen yang kuat. Nah, contoh diversifikasi konsentrik ini yaitu beberapa kelompok usaha Kompas Gramedia masuk ke bisnis penerbitan atau Elex Media Komputindo, atau toko buku Gramedia, dan penyiaran radio Sonora TV 7. Selanjutnya terdapat diversifikasi horizontal. Yang kedua yaitu masuk diversifikasi horizontal. Nah, apa sih diversifikasi horizontal ini? Yaitu di mana perusahaan menambah produk-produk baru yang tidak berkaitan dengan produk yang sudah ada, tapi dijual kepada pelanggan yang sama. Nah, pedoman keberhasilan strategi diversifikasi horizontal yaitu yang pertama, tambahan produk baru akan meningkatkan revenue secara signifikan. Kedua, tingkat kompetisi yang tajam dalam industri yang tidak tumbuh, margin dan return rendah. Yang ketiga, saluran distribusi yang saat ini dimanfaatkan dan produk baru dapat mengkompensasi pola penjualan yang siklikal. Nah, contoh diversifikasi horizontal yaitu PT Bank Lipo Tbk sebagai cikal bakal grup Lipo memutuskan untuk bergerak di sektor
properti seperti Lipo Karawaci dan Lipo Cikarang. Jadi PT Bank Lipo ini memutuskan untuk menjual di sektor properti. Selanjutnya kita masuk ke diversifikasi konglomerat. Nah, di mana produk-produk yang dihasilkan sama sekali baru tidak memiliki hubungan dalam hal pemasaran maupun teknologi dengan produk yang sudah ada dan dijual kepada pelanggan yang berbeda. Diversifikasi sebagai suatu bagian daripada strategi produk ialah perluasan pengembangan barang dan jasa yang telah ditawarkan oleh perusahaan dengan jalan penambahan produk baru atau jasa yang baru. Yang dimaksud baru yakni di dalam rangka pengembangan barang yang ada. Dalam hal ini dibedakan antara diversifikasi praktis, yang berarti peningkatan jumlah warna, model, ukuran, dan sebagainya, dengan diversifikasi strategis yang mengandung konsekuensi produk yang sama berlainan. Terdapat pedoman keberhasilan diversifikasi konglomerat, yaitu pertama, terjadi penurunan penjualan dan profit. Yang kedua, kemampuan manajerial dan modal untuk berkompetisi dalam industri baru. Yang ketiga, tercipta sinergi finansial antara perusahaan yang diakuisisi dengan yang mengakuisisi. Dan selanjutnya, pasar bagi produk saat ini sudah jenuh. Dan yang terakhir, jika ada tindakan antitrust atas bisnis yang berkonsentrasi pada bisnis tunggal. Nah, contoh diversifikasi konglomerat yaitu PT Bank Lipo Tbk sebagai cikal bakal grup Lipo memutuskan untuk bergerak di sektor properti seperti Lipo Karawaci dan Lipo Cikarang. Selanjutnya, PT Maspion Indonesia memiliki PT Bank Maspion Indonesia, Maspion Securities, dan Maspion Money Changer. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.